Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Siti Linda Mulyana dengan nomor pokok mahasiswa 104230007. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam manajemen perusahaan, yaitu tentang sistem pengendalian internal atau biasa disebut dengan internal control system. Sistem ini adalah dasar keberhasilan organisasi dalam melindungi aset, meningkatkan efisien, dan menjaga integritas data. Lanjut aja ke pengertiannya. Sederhananya, pengendalian internal adalah serangkaian prosedur dan struktur organisasi yang dirancang untuk bertujuan melindungi kekayaan organisasi, memastikan ketelitian dan keandalan data akuntansi, lalu juga mendorong efisiensi dan memastikan kebijakan manajemen yang dipatuhi. Lalu ada jenis-jenis pengendalian internal. Yang pertama ada pengendalian internal akuntansi atau biasa disebut dengan fokus untuk menjaga aset dan memastikan keakuratan data akuntansi. Lalu yang kedua ada pengendalian internal administratif, yaitu lebih kepada mendorong efisiensi dan kebutuhan terhadap kebijakan perusahaan. Selanjutnya untuk unsur sistem pengendalian internal, yang pertama ada struktur organisasi, yaitu seperti pembagian tanggung jawab yang jelas. Lalu yang kedua ada sistem wewenang dan prosedur perencanaan atau biasanya disebut dengan melindungi aset, utang, pendapatan, dan biaya. Lalu yang ketiga ada praktik sehat, misalnya untuk audit mendadak atau audit rotasi jabatan. Terus yang terakhir ada mutu karyawan, yaitu kompetensi karyawan harus sesuai dengan tanggung jawabnya. Untuk prinsip utama dari unsur sistem pengendalian internal, yaitu untuk fungsi operasi, penyimpanan, dan pencatatan harus dipisahkan agar tidak ada tumpang tindih yang bisa memicu kesalahan. Selanjutnya untuk praktik sehat dalam organisasi, yang pertama yaitu menggunakan dokumen bernomor urut untuk pelacakan. Terus yang kedua melakukan pemeriksaan mendadak atau surprise audit. Lalu yang ketiga melibatkan lebih dari satu orang dalam setiap proses transaksi. Terus yang keempat melakukan rotasi jabatan dan mengharuskan cuti karyawan. Dan yang terakhir secara berkala mencocokkan catatan akuntansi dengan kondisi fisik aset. Contohnya dalam sistem pembelian beberapa fungsi independen seperti gudang, pembelian, penerimaan, dan akuntansi harus bekerja sama tetapi tetap terpisah. Selanjutnya untuk lingkungan pengendalian internal, yang pertama ada filosofi dan gaya operasional, yaitu keyakinan dasar yang menjadi panduan perusahaan. Yang kedua dewan komisaris dan komite audit, yaitu berfungsi mengawas manajemen. Lalu yang ketiga metode pengendalian manajemen, yaitu sebagai strategi alokasi sumber daya. Dan terakhir kesadaran pengendalian, yaitu sebagai semua jenjang manajemen harus mendukung pengendalian internal. Selanjutnya untuk pendekatan merancang pengendalian internal, yaitu tujuannya untuk menjaga kekayaan perusahaan, memastikan data akurasi yang akurat, lalu untuk melakukan transaksi sesuai sistem otorisasi, dan yang terakhir untuk mencatat transaksi secara konsisten. Selanjutnya untuk pengendalian internal dalam era elektronik, untuk menggantikan banyak pengendalian manual, ada bedanya. Dalam sistem manual tanggung jawabnya dibagi antar individu atau departemen. Terus dalam sistem elektronik pengendaliannya berbasis program komputer yang lebih cepat dan efisien. Namun tetap diperlukan langkah-langkah seperti yang pertama yaitu membatasi akses ke ruang komputer, yang kedua melakukan backup data secara berkala, dan terakhir mengamankan arsip fisik elektronik. Terus untuk jenis pengendalian internal akuntansi ada jenis dua, yaitu yang pertama ada pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Untuk pengendalian umum yaitu meliputi standar dan prosedur dalam pengelolaan sistem. Terus yang kedua untuk pengendalian aplikasi memastikan bahwa semua transaksi diotorisasi, diproses dengan benar dan hasilnya akurat. Pengendalian aplikasi dibagi menjadi dua, ada preventif dan detektif. Kalau untuk preventif misalnya
validasi data, dan penggunaan dokumen bernomor urut untuk detektif bertujuan mendeteksi kesalahan atau masalah seperti melalui pengujian dan kontrol total. Jadi, kesimpulan dari sistem pengendalian internal adalah elemen krusial untuk mendukung transparansi, efisiensi, dan berkelanjutan organisasi. Dengan penerapan yang baik, perusahaan dapat melindungi asetnya, meningkatkan kepercayaan publik, dan mencapai tujuan strategisnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.